Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Saputra dengan NIM 67 2022 161. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas project 2. Yang pertama itu pack dan import. Pack tugas 2 itu mendefinisikan paket atau folder tempat file ini berada. Dan import di sini tuh saya menggunakan 3 import, yaitu input mismatch expression itu tuh untuk menangani kesalahan input, dan yang kedua import random itu tuh untuk menghasilkan angka acak, dan yang ketiga itu tuh import scanner itu tuh untuk membaca input dari pengguna. Terus metode fungsi utama bagian ini adalah titik masuk program akan terus berjalan dalam loop while atau true, menampilkan menu dan meminta pengguna untuk memilih pemain atau keluar. Dan switch case untuk pengguna memilih salah satu dari 3 opsi. Nah, yang pertama itu kan kita disuruh membuat batu gunting kertas, atau saya itu menggunakan play rock paper skin source. Yang kedua itu kan tebak angka, itu saya menggunakan play guys number. Yang ketiga itu kan opsinya keluar dari program. Nah, tuh. Terus menampilkan menu utama itu show main menu ya. Fungsi ini itu menampilkan menu utama dengan 3 opsi yang dijelaskan di atas gitu. Tuh ada hai, batu gunting kertas, tebak angka, dan keluar. Terus validasi pilihan menu atau get valid menu choice. Fungsi ini memastikan bahwa input yang dimasukkan pengguna adalah angka antara 1 hingga 3, dan jika tidak valid seperti memasukkan teks, program tidak akan crash dan akan meminta pengguna memasukkan ulang, seperti itu. Terus permainan gunting batu kertas. Yang pertama itu untuk metodenya itu saya menggunakan play rock paper, saya jelaskan tadi di atas itu play rock paper skin source. Nah, yang pertama itu random sama dengan new random itu dibuat untuk menghasilkan angka acak yang akan digunakan oleh komputer untuk memilih antara batu, kertas, atau gunting. Ya, dan string choice itu tuh yang menyimpan pilihan batu, kertas, dan gunting yang akan digunakan untuk menampilkan pilihan pengguna dan komputer dalam bentuk teks. Terus untuk boolean keep playing itu tuh variabel yang digunakan untuk menentukan apakah pemain akan terus berlanjut atau tidak. Pemain akan terus berjalan selama variabel ini bernilai true. Terus di sini saya menggunakan looping duel. Yang menggunakan looping duel karena pemain akan terus berulang sampai pengguna memutuskan untuk berhenti. Di dalam looping ini, program meminta pemain untuk memilih salah satu dari 3 opsi, yaitu 1 batu, 2 kertas, dan 3 gunting. Untuk mendapat pilihan dari pemain dan komputer itu tuh menggunakan integer player choice get valid game choice. Itu memanggil metode get valid game choice untuk memastikan input pemain adalah angka yang valid antara 1 hingga 3. Terus yang kedua itu tuh integer computer choice random next integer plus 1. Komputer memilih angka secara acak antara 1 dan 3. 1 untuk batu, 2 untuk kertas, dan 3 untuk gunting. Metode random next integer 3 itu menghasilkan angka antara 0 hingga 2 dan plus 1, ditambahkan agar rentangnya itu menjadi 1 hingga 3. Menampilkan pilihan pemain dan komputer itu menggunakan choice player choice dan choice komputer choice. Itu digunakan untuk menampilkan pilihan dalam bentuk teks berdasarkan input pemain dan komputer. Karena indeks array dimulai dari 0 maka dikurangi 1. Terus untuk menentukan pemenang kondisi seri, jika kondisi seri pilihan pemain sama dengan komputer, itu tuh misal player choice
sama komputer quiz, maka pemain dianggap seri. Jika pemain memilih batu dan komputer memilih gunting, atau pemain memilih kertas dan komputer memilih batu, atau pemain memilih gunting dan komputer memilih kertas, maka pemain menang. Dan jika memenuhi kondisi di atas, dan jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka komputer dianggap menang. Begitu. Terus untuk meminta pemain untuk bermain lagi itu saya menggunakan Keep Playing Get Feedback Scanner. Setelah satu ronde selesai, program memanggil metode Get Feedback untuk menanyakan kepada pemain apakah ingin bermain lagi. Jika pemain memilih Y atau Yes, maka pemain akan berulang dan bermain lagi. Jika memilih N atau No, maka pemain akan berhenti dan program akan selesai. Di sini saya akan mencontohkan cara bermain batu gunting kertas. Ini pertama saya akan memasukkan angka 1. Terus semisal nih saya memilih batu. Nah, saya seri dikarenakan komputer memilih batu, dan jika saya akan ingin bermain lagi, saya akan menekan yes. Misal saya ganti gunting ya. Nah, menang dikarenakan komputer memilih kertas. Untuk memberhentikannya, saya akan memilih no. Nah, di sini akan membalik ke opsi pertama. Begitu. Untuk metode tebak angka, di sini saya menggunakan play quiz number dan dua metode pendukung, yaitu get valid game quiz dan get feedback yang digunakan dalam permainan tebak angka tersebut. Ya, pertama untuk inisialisasi angka acak dan variabel kontrol itu tuh saya menggunakan random sama dengan new random. Itu untuk membuat objek random untuk menghasilkan angka acak. Yang kedua itu integer number to guess sama dengan random next integer 100 plus 1 itu tuh menghasilkan angka acak antara 1 dan 100 yang harus ditebak oleh pemain. Metode random next integer 100 menghasilkan angka antara 0 hingga 99, dan dengan menambahkan satu angka yang dihasilkan berada di rentan 1 hingga 100. Nah, untuk boolean keep playing itu tuh adalah variabel ini mengontrol apakah pemain akan diulang atau tidak. Pemain akan terus berjalan selama variabel ini bernilai true, begitu. Untuk loopingnya sama, saya menggunakan duel seperti yang batu gunting kertas di atas kan. Itu tuh karena pemain akan terus berlanjut sampai pengguna memutuskan untuk berhenti. Dan untuk boolean quiz quarterly sama dengan false, variabel ini melacak apakah pengguna telah menebak angka dengan benar atau belum. Permainan akan meminta tebakan dari pemain hingga mereka menebak angka yang benar. Itu memulai looping untuk menebak angkanya ya. Saya menggunakan while quiz quarterly. Selama pemain belum menebak dengan benar, program akan terus meminta input tebakan. Untuk integer quiz sama dengan get valid game quiz scanner 100, program memanggil metode get valid game quiz untuk memastikan bahwa input tebakan yang diberikan adalah angka yang valid dan berada di antara 1 dan 100. Jika tebakan terlalu rendah, program akan menampilkan pesan terlalu rendah. Jika tebakan terlalu tinggi, program akan menampilkan pesan terlalu tinggi. Jika tebakan benar, program menampilkan pesan tebakan benar dan mengubah variabel quiz quarterly menjadi true, yang menandakan bahwa pemain telah menebak angka yang benar.
Untuk metode pemainannya bermain lagi itu menggunakan cap playing atau get feedback scanner, sama seperti yang batu di kertas. Setelah pemain berhasil menebak angka, program akan memanggil metode get feedback untuk menanyakan apakah pengguna ingin bermain lagi atau tidak. Jika pengguna ingin bermain lagi, bisa memilih Y atau Yes. Pemain akan diulangi. Jika memilih N atau No, pemain akan berhenti dan program akan berhenti. Untuk metode Get Valid Game Coins, metode ini digunakan untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka yang valid dan berada dalam rentang yang benar, misalnya antara 1 hingga 100 dalam kasus ini. Looping validasi input, metode ini menggunakan looping while yang memastikan bahwa nilai coins berada dalam rentang yang valid dalam kasus ini antara 1 hingga Met coins misalnya 100. Penanganan kesalahan. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid seperti teks atau simbol, program menangkap kesalahan input mismatch expression dan meminta pengguna untuk memasukkan ulang nilai yang benar. Untuk pengembalian nilai yang valid, setelah input valid diterima, nilai tersebut dikembalikan untuk diproses dan dilanjutkan. Untuk get feedback, metode ini itu digunakan untuk meminta feedback dari pengguna apakah mereka ingin bermain lagi. Ini saya jelaskan di atas tadi, atau tidak setelah selesai sesi permainan. Terus untuk looping validasi input, program terus meminta input dari pengguna sampai mereka memasukkan yes atau bermain lagi atau no untuk berhenti. Dan pengembalian hasil, jika pengguna memasukkan yes, metode ini akan mengembalikan true, yang artinya pemain akan diulang. Jika pengguna memasukkan N atau no, metode ini mengembalikan false, yang akan menghentikan permainan atau menghentikan program. Di sini saya akan mencoba permainan tebak angka. Saya memasukkan 2. Nah, untuk pertama saya akan memilih tengah-tengah, yaitu 50. Oh, terlalu rendah, berarti kita harus menambahkannya 60. Masih terlalu rendah, kita harus menambahkannya lagi. Terlalu tinggi, berarti jawabannya masih pasti di antara 60 hingga 70. Ini 65 coba ya. Terlalu rendah, berarti kita naikkan lagi deh 58. Nah, ternyata benar 68. Begitu guys. Jika kita mengakhiri permainan dan kita akan keluar, kita memilih 3 dan keluar dari program Build Successful. Terima kasih.